Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan pujian kita dan syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang itu selayaknya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan-sanjungan yang itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita luruskan niat kita di dalam thalabul ilmi ini, agar ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang nantinya kita harapkan mengantarkan taufik dan hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Ahbabullah, karakter-karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk pembahasan bab pertama, yaitu At-Tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin yang sudah dibahas poin-poinnya napa mawon? Iya. Yang kemarin sudah dibahas. Pertama, makna definisi taubat. Nggih, itu ya. Yang kedua napa? Hukum atau syariat taubat. Iya. Terus? Hah? Oh, yang ketiga definisi. Oh, nggih, Masya Allah. Yang pertama hubungan antara manusia dengan dosa. Yang kedua syariatkannya taubat. Yang ketiga definisi taubat. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang mutiara taubat. Artinya kalau orang itu sudah melakukan taubat dengan dipenuhi syarat-syaratnya dan konsekuensinya. Ya, karena taubat ada sebuah konsekuensi. Jadi bukan cuma syarat-syarat dipenuhi, namun apa? Untuk menyempurnakan taubat itu agar benar-benar menjadi taubatan nasuha, maka seseorang harus memenuhi konsekuensi dari taubatnya. Apa konsekuensi taubat? Apa
konsekuensi taubat. Di antara konsekuensi taubat sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat 4 ayat 145 146. Surat An-Nisa ya, ayat 145 146. Nah, itu di antara konsekuensi taubat. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Ya, Anda terjemah? Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Insyaallah, kita lihat di situ. Di ayat ini Allah menjelaskan dua hal. Ya, dua ayat ini menjelaskan dua perkara. Yang pertama, pada ayat 145 itu Allah menjelaskan jenis dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, jenis maksiat yang dilakukan oleh manusia. Apa jenis maksiatnya? Kemunafikan. Nah, jadi jenis dosa yang dilakukan apa? Kemunafikan. Ini jenis dosanya. Lalu bagaimana tobatnya? Konsekuensi tobat orang munafik di situ disebutkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau munafik ini dosanya yang sangat mengerikan. Allah katakan innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Ini menunjukkan tentang azab yang sangat-sangat mengerikan. Bukan cuma mengerikan, tapi sangat amat mengerikan. Ya, penempatan, penunjukan suatu tempat di dalam neraka yang ditunjukkan di bawah neraka yang paling bawah, ini nggak bisa kita bayangkan. Ini ancaman bagi dosa munafik. Ya. Jadi ayat 145 itu menunjukkan tentang suatu dosa dan suatu balasan dari suatu dosa tersebut. Dosanya berupa kemunafikan, balasannya sangat mengerikan. Fit darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik nanti ditempatkan di dalam keraknya api neraka. Menjadi keraknya api neraka, ditempatkan di dalam neraka paling bawah. Yang ini menunjukkan apa? Paling mengerikan, paling dahsyat. Kecuali kalau dia bertobat dari kemunafikannya itu. Ya, kecuali kalau dia bertobat dari kemunafikan. Maka ayat 146 itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu cara taubatnya orang dari dosa munafik. Bagaimana cara taubatnya? Yang pertama apa? Wa aslahu. Setelah dia melakukan pertobatan, penyesalan dari penyakit kemunafikan ini,
Maka langkah yang pertama yang harus dilakukan setelah bertobat dari munafik, ya, setelah bertobat dari sifat-sifat kemunafikan, yang pertama apa? Wa aslahu. Apa wa aslahu? Dia harus memperbaiki diri. Ini konsekuensi taubatnya dari dosa munafik. Satu, harus berupaya untuk memperbaiki diri. Lah, untuk memperbaiki diri itu langkah pertama apa? Muhasabah. Napa muhasabah niku? Mengevaluasi diri. Sifat munafik itu ning ndi? Karena munafik itu banyak Pak sifatnya, ada sekitar 30-an. Sampai sing ro piro? Hah? Tanda munafik yang sudah kita ketahui berapa? Berapa? 4. Ono 30. Lah ono 30 sing ro 4 sing gak ro piro? Lho ngeten iki lho sing gak dosa gak sadar ngeten iki. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antaranya dia ada Abdullah ibnu Mulaikah mengatakan adraktu thalathina ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an yudrikahul nifaq fi qulubihim. Saya telah bertemu kurang lebih 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua dari sahabat-sahabat Nabi itu mereka takut apabila di dalam hatinya itu terdapat penyakit kemunafikan. Takut di dalam hatinya terdapat penyakit kemunafikan. Jadi sahabat-sahabat itu enggak ada yang merasa aman, Pak. Termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab ini? Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah merasa dirinya itu jatuh dalam menjadi munafik. Aku sudah menjadi munafik. Abu Bakar, Pak. Sementara kita sudah tahu bagaimana ketakwaannya Abu Bakar, kesolehannya Abu Bakar, kemuliaannya Abu Bakar. Orang nomor 2 setelah baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sek rumongso pernah melakukan suatu kemunafikan. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Makanya kita harus waspada dengan sifat-sifat ini. Harus kita pelajari, kita gali, ya, kita terus kaji, ya. Kita cari informasi-informasi keilmuan tentang di antara sifat-sifat munafik. Sing paling masyhur kan 3 niku kan. Kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, kalau dipercaya khianat. Padahal macamnya sak pirang-pirang, Pak. Sak pirang-pirang. Ibadah ditunda-tunda, ibadah malas itu bagian dari kemunafikan. Ya. Terus milih agama, nek enak dilakoni, gak enak ditinggalkan. Nah itu termasuk bagian apa? Sifat-sifat munafik. Jadi ngelakoni agama niku dipilih sing penak-penak. Ya. Sing gak penak-penak ditinggalkan itu juga merupakan bagian apa? Kemunafikan. Makanya ini perlu kita pelajari. Ya. Nah, adapun tobatnya dari sifat munafik yang pertama berusaha untuk memperbaiki diri. Lah untuk memperbaiki diri kita harus muhasabah. Carane muhasabah apa? Cara muhasabah ya. Pertama berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya Allah membuka mata hati kita dan pikiran kita ini, supaya ngerti letak kekurangan kita sendiri. Ya, makanya doa-doa yang diajarkan Nabi kita baca betul. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu terus kita baca dan kita jadikan sebuah doa itu sebagai evaluasi, Pak. Ya. Berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri. Nah, yang kedua apa? Jalan untuk muhasabah
membaca tarikh. Tarikhnya para nabi, tarikhnya para sahabat. Kenapa? Dengan membaca tarikh niku panjenengan kali kula niku bisa studi banding. Menjadi studi banding. Membandingkan solehnya para sahabat, solehnya para tabi'in. Niku dibaca. Ya. Sudah, jangan disibukkan dengan berita-berita hari ini. Sampai kali kula niku sibuk dengan itu loh masalahnya. Berita opo aero. Padahal duduk wartawan misalnya. Si iki punya ustaz temen ngerti, si iki punya ustaz temen ngerti, si iki punya ustaz temen. Kita sibuk dengan berita-berita ini. Dan berita-berita itu belum tentu benar. Tapi kita sibuk dengan berita itu. Kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar dari kebutuhan kita kepada berita. Paham ini? Akhirnya diskusi, ketemu sama temen, ini jari si fulan loh ngono. Jadi kita cerita itu mengambil dari mana? Dari berita yang kita konsumsi. Sementara kita membaca kisah sahabat saja sebulan sekali belum tentu sempat. Ya, membaca para tabi'in belum tentu sempat kita seminggu sekali. Coba kita renungkan ini, dirubah. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang kurang manfaat itu. Ya, jadi itu nanti bisa menjadi studi banding muhasabah. Itu yang pertama, langkah untuk bertobat dari kemunafikan. Yang kedua apa? Wa'tasamu billah. Konsekuensi taubat daripada dosa kemunafikan adalah berpegang erat dengan kitabnya Allah Ta'ala. Berpegang teguh dengan talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah talinya Allah itu apa? Talinya Allah itu adalah Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nabi mengatakan, Inna hadzal Qur'an hablullahil matin. Al-Quran itu merupakan talinya Allah yang sangat kokoh. Maka konsekuensi tobat dari sifat munafik adalah berpegang teguh dengan Al-Quran. Lah, yang dimaksud berpegang teguh dengan Al-Quran itu apa? Satu, melazimi untuk membacanya. Sudah menjadi bacaan khusus bagi kita semua? Ayo, Al-Quran jadikan bacaan istimewa di rumah ini. Jadi panjenengan dengan saya harus punya moto, Pak. Punya moto apa? Tidak ada hari yang terlewatkan kecuali bersama dengan Al-Quran. Tulis, ngoten niku. Tulis. Sehingga komitmen di dalam diri harus ada. Rumah-rumah kita dibacakan Al-Quran. Nggak usah banyak-banyak tapi yang rutin. Istiqomah. Itu yang namanya i'tisam bil Quran. Selalu membacanya. Memakmurkan rumahnya dengan Al-Quran. Yang kedua apa i'tisam bil Quran itu? Selalu mengkajinya. Mengkajinya. Mentadaburinya. Ini bisa kita baca dengan dibaca sendiri melalui kitab-kitab tafsir. Sampun kagungan tafsir? Halo? Sudah beli? Nah, sudah. Sing sudah dibaca. Kadang-kadang duit tok gak tau dibuka. Apa bedane? Ya. Yang belum coba nabung, dicicil. Dadi agama iku dibandani, Pak. Mosok donyane soge, agamane melarat. Iki ya apa modele kula mbek sampeyan iki. Jadi jangan kesibukan membaca kitab-kitab. Baca tafsir, ya, mengkaji atau mengikuti kajian-kajian tafsir. Ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir Al-Aithar, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari. Bisa mentuku sing paling standar tafsir Ibnu Katsir, ya, penerbit Pustaka Imam Syafi'i.
Ya sampean nabung. Wong duwite jaman iki sakniki akeh cuma sampean iki nyamar. Nyamar wong gak duwe. Ya, nabung. Dibelikan. Ya, sing gak duwe ya celonone didol siji. Ya. Ya intinya diperkayalah kita dengan ilmu. Kemudian yang ketiga apa? Setelah kita mengkajinya, mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga apa? Mengamalkan kandungan-kandungan dalam kehidupan. Mengamalkan kandungan-kandungan di dalam kehidupan. Diamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam kehidupan ini. Ini i'tisam bil Quran. Langkah yang ketiga bertobat dari sifat munafik adalah wa akhlasu dinahum lillah. Coba lihat 3 langkah ini, Pak. Coba lihat 3 langkah ini. Tobatnya dari dosa munafik yang pertama apa tadi? Apa? Memperbaiki diri. Yang kedua, berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang ketiga, mengikhlaskan setiap amal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada definisi 3 ini, Pak? Tobatnya orang munafik. Kenapa? Karena dosa orang munafik itu salah satu dosanya apa? Sibuk berpenampilan diri. Jadi orang munafik itu lebih sibuk menghiasi badannya, lebih sibuk penampilannya daripada jiwanya. Itu satu. Makanya dijelaskan oleh Al-Quran, tobatnya orang dari dosa munafik adalah memperbaiki diri. Kenapa? Karena sifat orang munafik itu salah satunya apa? Sibuk untuk penampilan. Dan itu dijelaskan di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Sibuk dengan penampilan. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamum. Kalau kamu melihat penampilan mereka, kalau melihat gaya mereka, lihat fisik mereka, maka fisik mereka itu sangat menakjubkan. Jadi orang munafik itu sibuk dengan penampilan. Ini bukan berarti kemudian jenengan gak usah berpakaian yang rapi, bukan begitu maksudnya. Akhirnya sampai al-murad marid gitu ya, jangan. Ya tetap diramut, cuma bukan di situ fokusnya. Ya seperti ibu-ibu, awas hari ini saya temukan beberapa kasus ibu menikuni apa jor-joran alus-alusan kulit, Pak. Ada komunitas ibu-ibu bercadar itu. Di Sidoarjo rame ini, saya banyak laporan ini. Jadi nek tuku wedak iku sing larang-larang. Sing lanang sing mulet. Ngono lho. Wis gak usah tuku wedak larang bengkuang iku parutan. Ya temun niku dicacah, dilaburno nang rai wis alus. Utawa apa jenenge jagung. Niki saya dapat laporan ibu-ibu bercadar rame gara-gara apa? Sibuk alus-alusan kulit. Untuk apa alus kulitnya kemudian atine kasar-kasar? Ya. Bukan berarti dilarang pupuran. Bu arek kula mbek sampean gak gelem pupuran blas nggih mboten. Ya, intinya di sana itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Tobatnya dari dosa munafik tadi yang kedua apa? Berpegang teguh kepada. Kenapa ada istilah seperti ini? Karena sifat munafik itu ingin memisahkan antara Al-Quran dengan Sunnah. Atau mengimani sebagian dan mengingkari. Itu sifat orang munafik. Makanya tobatnya dari munafik adalah mengimani Al-Quran secara keseluruhan. Wa'tasamu billah. Beriktisam dengan Al-Quran. Berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena dosanya orang munafik salah satunya adalah mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Kemudian taubat yang ketiga apa? Mengikhlaskan. Kenapa ada secara spesifik disebutkan Al-Quran? Karena sifat orang munafik kalau beramal selalu karena manusia. Sedekahnya karena manusia. Taklimnya karena manusia. Berbuat baiknya karena faktor riya
untuk mencari pamrih dari manusia. Pun ini konsekuensi taubat dari dosa kemunafikan. Yang kedua, konsekuensi taubat. Surat 2 ayat 159 160. Surat 2 159 160. Ini dosanya orang alim yang tidak menyampaikan ayat-ayat secara utuh. Masya Allah. Dosanya orang berilmu namun menyembunyikan ilmunya. Gimana tobatnya? Kita lihat. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha menerima tobat, maha penyayang. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, yaitu karangan alim ulama. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk. Setelah Allah menjelaskannya kepada manusia di dalam kitab ini. Ya. Nah, mereka itulah. Siapa yang dimaksud mereka ini? Orang-orang yang diberi ilmu yang menyembunyikan ilmu ini. Sing dimaksud menyembunyikan ilmu niku mboten jelasaken hukum-hukum yang ada di dalam kitab ini. Ono larangan gak disampekno, ono perintah gak disampekno, ono ancaman mboten dijelasaken. Itu namanya menyembunyikan ilmu. Saged dipahami? Dulu ulama dari kalangan Yahudi, dulu dari ulama kalangan Nasrani menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat maupun ada dalam kitab Injil. Itu disembunyikan, Mbak. Sebab ini nanti kalau dijelaskan kepada umat, diterangkan apa adanya kepada manusia, nanti manusia bisa berbondong-bondong mengikuti ajaran Nabi Muhammad, meninggalkan dirinya. Paham ini? Lah, ujungnya apa ujungnya? Ujungnya nanti kalau jamaahnya jebol. Kenapa jebol nih? Habis meninggalkan dirinya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, konsekuensinya apa? Dia kehilangan maisah. Ujungnya teng mriku, Pak. Makanya mereka sembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad. Diputar balikkan sifat-sifat itu. Diputar balikkan. Ini dulu, Pak. Dari kalangan ulama Yahudi dan ulama Nasrani. Nah, begitu juga umat Islam dari kalangan ulama kaum muslimin. Kalau ada hukum tidak dijelaskan kepada umat,
ada larangan tidak dijelaskan kepada umat, ini Allah murka kepada mereka ini. Apa kemurkaan Allah? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan siapa saja yang bisa melaknat. Malaikat-malaikatnya, makhluk-makhluk yang ada di alam ini semuanya melaknat, sebagaimana orang-orang yang punya ilmu yang menyampaikan ilmu, malaikat-malaikat bersolawat kepada mereka, beristighfar untuk mereka. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada di darat maupun yang ada di laut, semua bersolawat kepada ulama yang mengajarkan ilmu. Tapi begitu ilmu disembunyikan, malaikat-malaikatnya, binatang-binatang seluruhnya melaknat kepada orang yang menyembunyikan ilmu ini. Wal'iyadzubillah. Nah, oleh karena itu supaya orang yang berilmu tidak dilaknat oleh Allah, tidak dilaknat oleh semua makhluk yang bisa melaknat, apa kata Allah? Illalladzina tabu. Kecuali orang-orang yang mau bertobat. Bagaimana cara bertobatnya, konsekuensinya? Satu, wa aslahu, memperbaiki. Loh, kan memperbaiki diri lagi. Sibuk memperbaiki diri. Kenapa kok ada ulama dikatakan memperbaiki diri? Karena ada amalan yang gak diamalkan. Duwe ilmu ngerti sebuah amalan tapi tidak diamalkan. Makanya wong awam mboten kenal, Pak. Islam menjadi asing niku wonten kalih sebabe. Kalau ulangi, Islam menjadi asing di mata umat Islam sebabnya wonten kalih. Setunggal, karena banyaknya umat Islam yang tidak mau belajar dan yang punya ilmu tidak menyampaikan. Itu sebabnya Islam menjadi asing. Napa sebabnya? Kenapa Islam menjadi asing? Banyaknya umat Islam yang nggak mau belajar dan orang-orang alim tidak menyampaikan ilmu. Niki nomor setunggal. Nomor kali sing nggarai agama Islam niku asing, ajaran itu asing. Artinya asing, umat Islam niku heran, kok ono amalan koyok ngene. Apa sebabnya? Orang-orang yang berilmu tidak mau mengamalkan ilmunya. Contoh ini, contoh merawat jenggot. Orang yang hari ini membenci jenggot belum tentu nggak ngerti dalilnya jenggot. Bisa jadi dia mengerti betul tentang dalil itu, cuma karena tidak mau mengamalkannya. Timbul pertanyaan, ngono ku yo ono makhluk koyo ngono kuwi. Ngerti, jangan kira nggak ngerti, Pak. Jenengan masih ingat orang Yahudi menolak kebenaran Nabi Muhammad? Apa karena nggak tahu? Bukan. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad itu seperti orang tua mengenal anak kandungnya sendiri. Sangat kenal. Tapi kenapa tidak diamalkan? Begitu juga hari ini. Orang yang hari ini membenci tentang amalan-amalan yang diamalkan oleh Nabi, yang kita amalkan, belum tentu mereka tidak tahu. Jadi ini sebabnya, Pak. Nomor setunggal, gara-gara wong banyak wong Islam sing gak kelim gak belajar dan yang punya ilmu tidak mengajarkan. Faktor yang kedua, kenapa agama Islam menjadi asing? Sing duwe ilmu mboten purun ngamalne ilmune. Makanya asing akhirnya. Begitu kita kaji hari ini, kita amalkan, koyok jadi makhluk aneh kula mbek sampeyan. Ya. Sampai kapan hari saya ngaji di pengajian di pertokoan itu, ada ibu datang. Saya tanya, Bu, jenengan ngerti nek ngombe panas, mangan panas gak oleh disebul iku mulai tahun piro? Ibu yang ada di samping sebelah kan mengatakan, saya baru kali ini tahu. Kenapa? Karena baru kali ini saya ngaji.
Dan selama ngaji dia tidak pernah mendengarkan larangan-larangan itu, Pak. Makanya perlu kita tahu tentang adab-adab harian itu. Makan, sebelum makan, ketika makan, setelah makan. Tidur, sebelum tidur, ketika tidur, setelah tidur. Apa adab-adabnya? Bertamu ketika baru datang ke rumah yang kita tamui. Cara mengetuk pintu. Cara mengucapkan salam. Engkau nek gak jawaban salam opo sing gak oleh. Iku banyak yang kita langgar. Karena ketidaktahuan. Biasanya kula mbak sampean mari ngetuk pintu, mari ngucapnya salam, gak jawaban. Biasanya lah nopo? Al ngincengu. Nggih mboten? Nggih mboten? Gak enak Pak, nek mboten nginceng niku mboten enak. Penasaran soalnya. Tak ketuk balik-balik, tak ucapno salam kok gak ono jawaban. Ayo terusane lah nopo? Nginceng. Padahal nginceng hukumnya napa? Haram. Lho ngene iki disampaikan. Haram. Masuk nginceng tok haram. Yakin dadi masalah nih. Iki durung dudono dalile sing dikonyulak niku. Ditutuno dalil culaan mripate tambah serem nih. Lah betul apa ndak? Nah, akhirnya pas nih. Ekstrim tau sampean? Lho ngono. Mosok ngincengnya dikongkon? Kok cik kejeme yang nyuruh siapa? Kenapa kok sampai ada perintah begitu? Kan sebab ini su'ul adab, Pak. Walaupun ke rumah teman sendiri, walaupun akrab, ndak boleh nginceng niku. Tapi tetep kadang-kadang wis ngerti daline niku ambek dengkek ngono sakjane gak oleh ngene iki. Ngene yo ngerti ngene iki. Lho bener napa mboten saya ngomong ini? Ya ngono. Pas nginceng iki yo eling dalil sakjane yo. Tapi gak nginceng niku rasane gak enak. Gak afdol. Ayo tak takoni sing gak ngerti dalil. Apa gak ngerti dalil? Ngerti pisan. Yang ngerti diculak niku yang ngerti sakjane pisan. Cuma karena sudah kebiasaan berpuluh-puluh tahun wis ngono kuwi, gak nglakoni ngono niku mboten penak. Loh ini contohnya gitu loh. Makanya tobatnya orang yang berilmu yang pertama adalah memperbaiki. Apa memperbaiki? Amalkan ilmu yang sudah tahu itu. Umat niki ben ngerti. Makanya ulama itu digambarkan seperti bintang. Bintang itu menjadi penghias langit. Ulama menjadi penghias umat. Artinya apa? Umat niku cek duwe teladan. Saniki sing kula teladani mbek sapa kalangan manusia ini. Iwu, Pak. Kepingin belajar sabar nang sapa? Ayo. Belajar zuhud nang sapa? Belajar qanaah nang sapa? Dulu kalau kita zaman Imam Ahmad, belajar zuhud Imam Ahmad orangnya. Belajar sederhana Imam Ahmad orangnya. Belajar akhlak Imam Asy-Sya'bi orangnya. Nah saat ini belajar akhlak nang sopo. Lawang sharing non Ustaz gimana kalau kita di tempat kita begini. Lawan ngono saya ajaran ini. Lawan. Jadi kula mbek sampeyan niku terus terang saya berani mengatakan gak duwe wong tuwa sak niki niku. Bangsa ini tidak punya orang tua. Orang tua yang baik maksudnya. Orang tua yang bijak. Kita kehilangan sosok guru yang baik. Kita tidak punya keteladanan. Hilang keteladanan. Saged dipaham? Nah ini taubatnya orang berilmu niku memperbaiki diri. Amalkan ilmu yang sudah diketahui itu. Yang kedua. Apa taubatnya orang berilmu? Dua. Wabayanu dan menerangkan ilmu yang sudah dia sembunyikan itu. Terangkan sama dia. Jelaskan kepada umat. Selama ini ada ilmu yang belum saya sampaikan kepada kalian. Saya bertobat hari ini. Akan aku sampaikan itu kebenaran. Oh no ayah. Nah dakwah niku Pak. Tidak mesti harus diterima oleh masyarakat. Tidak harus diterima. Lah nabi-nabi sak menuka ini ku ya sing dibenci kabeh niku. Tapi ya jangan dijadikan dalil. Orang nek gak dibenci berarti salah. Ngono ya aja ngono ya. Kamu kok disenengi mbek masyarakat, berarti dakwamu salah. Ya gak ngono ya. Kudu dibenci ya ora gitu loh.
Tapi kalau nanti ada kebencian yang ditimpakan kepada kita, nggak usah kaget. Kenapa? Itu sudah segojangannya dakwah. Sudah menjadi apa? Segojangannya dakwah itu. Sudah nggak bisa dipisahkan dengan dakwah ini. Pun ini tobatnya orang-orang yang berilmu yang menyembunyikan ilmunya. Yang ketiga, surat 40 ayat 7. Surat 40 ayat 7. Surat nomor jenenge? Ghafir atau surat Al-Mu'min. Kita lihat di sana. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Cukup. Ya. Taubat bukan sekedar berhenti dari keburukan. Salah satu konsekuensi taubat adalah apa? Wattaba'u sabilak. Mengikuti jalan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali jalan hidup yang kita tempuh itu enggak benar. Barangkali gaya hidup yang kita jalani itu keliru. Maka tobatnya adalah mengikuti petunjuk Allah. Bagaimana cara hidup seorang muslim. Makanya jenengan dengan saya, kalau kepingin secara spesifik nanti, jenengan mengkaji kitab Minhajul Muslim. Ada kitab itu? Apa makna Minhajul Muslim? Jalan hidupnya orang-orang muslim. Pun sampean tuku mana kitabe. Padahal sing situk durung tuku. Ngoten. Foto Pak. Lawang akhirat niki penting kok malah kula mbek sampean gak dibandani blas niku piye. Nggih terus terang kula mbek sampean bisa dikatakan kurang serius. Beragama niki kurang serius. Ayo dibenahi satu persatu ya. Pun ini diantara tobat. Kemudian terakhir surat 25 ayat 70. Surat 25 ayat 70. Nah, sebelum kita pindah ke sini dulu, ini mumpung ingat salah satu faidah ayat 7 dari surat 40 tadi. Saya ulangi. Salah satu faidah yang sangat besar surat 40 ayat 7 adalah apa? Orang-orang yang beriman mendapat istighfarnya malaikat-malaikat pemikul arsy. Masya Allah. Dan ayat ini mohon disampaikan. Terutama di saat panjenengan bapak-bapak diminta untuk memandu perawatan jenazah. Disampaikan pada saat setelah pemakaman. Disampaikan ayat ini. Salah satu keistimewaannya orang beriman adalah orang beriman tuh sing njalukno sepuro bukan cuma manusia. Yang memintakan ampun bukan sekedar manusia, tapi apa? Malaikat-malaikat pemikul arsy.
Yang 8 jenis malaikatnya itu semuanya beristighfar kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang Nah nanti waktu pemakaman itu sampaikan, saudara kita ini secara dohir yang kita tahu selama ini, dia adalah orang-orang yang mudah-mudahan kematiannya di atas keimanan. Maka ketika keimanan menjadi bekalnya, maka ketahuilah yang memintakan ampun bukan cuma kita, tapi malaikat-malaikat pemikul ars itu memintakan ampun orang-orang yang beriman ini. Sehingga kalimat ini memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat, cek mboten salah paham. Wong mate kok digelundung tok ngono lho. Kan ada isu seperti itu. Ada itu. Wong mati kok digelundung tok koyok kewan. Waran, mboten kula glundungno, kula junjung. Sampaikan karena ini isu nggak enak Pak kalau didengar. Digelundung notok gak diapa-apa mosok koyok kewan koyok pitik mar ditependemari. Sampaikan bahwa orang mati itu kalau membawa keimanan dan kesolian, satu, apa keistimewaannya? 24 jam banjir doa. 24 jam dijamin 24 jam. Banjir doa. Makanya jenengan kalau kula mbek sampean mati, ndak usah takut, nggak ada doa. Nggak mungkin, mustahil. Kenapa? Kalau kita mati dalam keadaan soleh, 24 jam doa dari orang soleh untuk orang soleh itu selalu mengalir. Seperti saat ini. Di sini kita nggak ada. Di tempat lain ada orang sholat nggak? Saat ini. Ada orang sholat nggak? Ada di Masjidil Haram, di Masjid atau tempat-tempat yang lain yang saat ini sedang waktunya sholat. Ketika sholat di dalam tahiyat itu terucap Assalamu alaina. Masya Allah. Sampaikan ini pesan. Inilah keistimewaan orang-orang yang mati dengan membawa kesolian. 24 jam. Kira-kira berapa orang yang berdoa kalimat ini Pak? Masya Allah, nek sampean mati dalam keadaan soleh, doanya orang yang soleh itu mengalir kepada kita. Kasih gambaran begitu, ngoten lho. Kasih penjelasan. Ini hanya orang yang soleh yang mendoakan, dan doa itu khusus untuk orang yang soleh. Coba, apa ada orang meneng-meneng maca tahiyat? Sampean meneng at-tahiyatul nganggur ini. Kan nggak mungkin kita lakukan. Pasti dibaca di waktu. Dan pasti yang melakukan insya Allah orang-orang yang soleh sedang melakukan amal soleh. Dan doa itu khusus untuk orang-orang yang Masya Allah istimewa. Jelaskan supaya nggak salah. Supaya orang senang dengar. Oh ternyata ini gitu loh. Jadi nggak seperti Al-Kuciyang tadi itu. Lang mati gak enak. Koyok kucing mati digelondong. Kan gak enak bahasanya. Makanya beri tidak. Jadi insya Allah kalau orang, tapi nggak usah dijelaskan. Kita nggak memakamkan seperti kucing, nggak usah. Mending nggak itu karang, nggak usah dijelaskan. Jelaskan poin-poin penting. Inilah keistimewaannya orang beriman. Ditambah lagi mendapatkan doanya para malaikat. Luar biasa, luar biasa. Hanya orang-orang beriman dan soleh. Sudah ya? Baik, kita lanjut surat 25 ayat berapa tadi? 70. Ya, konsekuensi taubat. Surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Masya Allah. Nih. Kecuali orang yang bertobat. Kemudian apa? Beriman dengan benar. Ini taubat dari segala bentuk dosa dan kesyirikan.
diperbaiki imannya, diperbaiki ketauhidannya. Kemudian melakukan amal-amal soleh. Ya, disibukkan diri dengan amal-amal yang soleh. Boten mari tobat nganggur. Ya, makanya teman-teman ibu-ibu yang menyatakan saya sekarang sudah hijrah. Mari hijrah kok ngelutu saya sampeyan iki. Perbaiki diri, perbanyak ilmu. Kenapa? Kita harus memperbaiki diri. Konsekuensi tobat itu harus memperkaya diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan beribadah, memperbaiki amal-amal soleh, memperbaiki keimanan. Itu konsekuensi taubat. Nah, Bapak Ibu, kalau tobat ini sudah kita jalani, syarat-syaratnya sudah kita penuhi, konsekuensinya kita sudah jalankan. Kira-kira apa yang akan Allah berikan kepada kita? Ya, penghargaan macam apa yang akan Allah berikan kepada kita ini? Yang pertama, orang yang bertobat dengan tobat yang benar adalah mereka mendapatkan kecintaan dari Allah. Mereka menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba fa innama sya'nu an tuhabbu. Masalahnya adalah, ya, masalahnya itu bukan perkaranya engkau mencintai Allah. Masalahnya bukan di situ. Akan tetapi fa innama sya'nu an tuhabbu. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah apakah engkau dicintai oleh Allah. Perhatikan. Kalau kita mencintai Allah itu suatu hal kewajaran. Tapi persoalannya adalah kalau kita menyatakan kita cinta kepada Allah, pertanyaannya apakah Allah mencintai kita? Apakah Allah mencintai kita? Nah, kecintaan Allah kepada makhluknya itu merupakan karunia yang luar biasa. Itu karunia yang sangat luar biasa. Ya, sama dengan gitu loh Pak. Saya kenal Sesudes. Nah, tapi masalahnya, apa Sesudes kenal jenengan? Paham? Ini sering kita pakai guyonan. Alhamdulillah, saya walaupun kenal imam-imam Masjidil Haram, saya tidak sombong. Saya banyak kenal imam-imam Masjidil Haram. Cuma beliau yang nggak kenal saya. Gitu. Jadi, kenapa bahan pembicaraan? Masya Allah. Makanya kalau ada perkataan kami menakjubkan kok didul asbabun nuzul. Sama dengan waktu dulu umroh. Saya pertama kali Pak. Pernah terpikir nek jenengan bahwa saya akan menjadi imam Masjid Nabawi. Tidak pernah terpikir. Tapi terjadi dan saya alami. Hari pertama saya umroh saya ditunjuk menjadi imam. Di Masjid Nabawi. Hak wallahi. Cuma masalahnya gak ngimami wong akeh. Kenapa? Keturun. Itu masalahnya. Saya ketiduran, sholatnya terlambat. Jadi wong wis buyar kabeh saya baru datang Masjid Nabawi. Sama teman saya, Ustadz, saya menjadi imam. Saya bohong apa enggak? Enggak. Tolong diviralkan ya. Luar biasa Ustadz Abdul Rauf pernah menjadi imam di Masjid Nabawi. Makmume piro? Siji. Hak saya enggak bohong, demi Allah saya menjadi imam. Karena yang nunjuk teman saya. Ustadz saya menjadi imam Ustadz. Masya Allah kaget saya. Mari sholat kalau dibisi Ustadz. Ini kena kayak cerita. Saya enggak terpikir. Yang punya ide teman saya malah. Sampai niki ngulangi kurang ajar. Loh ini bener Ustadz. Kena 3 guyon. Sip ngono. Terus tak ceritakan ke teman-teman. Pertama mboten kok kaget orang. Masya Allah. Gak ngerti asbabun nuzule. Begitu tak ceritanya asal usulnya. Ya apa sih akhirnya. Alah ngono. Enggak lagi kaku. Tak gregetan ngelihat saya orang.
Ya, sama ketika saya haji, belum pulang sudah dapat undangan kajian muslimah di Sydney. Mana? Puri Surya. Di situ. Tak ceritakan saya dapat undangan di Sydney, kemudian di Boston. Ini wilayah-wilayah Amerika semua. Ada muslimahnya Ustaz. Banyak tak jikan gitu. Wong nggak ngerti nek di Puri Surya Jaya. Lah Ustaz naik apa? Sepeda motor. Lo lewat mana? Gedangan saja. Diprank sampean. Ya itu persoalannya. Makanya kan kita hari ini, ibu cinta kepada Allah, cinta. Bapak cinta kepada Allah, cinta. Persoalannya, apa kalau mencintai kita? Gitu loh. Lah agar kita mendapat cinta dari Allah, salah satunya apa? Taubat. Dengan taubat yang benar. Itu cara untuk mendapatkan apa? Cintanya. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan yang demikian itu. Di dalam surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 222. Nah ini nomor cantik ini. Gampang ditenani mas. Surat 2 ayat berapa? 222. Di akhir ayat Allah mengatakan apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Pun ini keutamaan dan mutiara pertama dari orang yang bertaubat. Yang kedua, orang yang bertaubat akan mendapatkan luasnya rahmat dari Allah Ta'ala. Mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Apa bentuk rahmat itu? Terampuninya dosa. Terampuninya dosa. Dan keburukan-keburukan yang dilakukannya itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Subhanallah. Makanya ada ayat yang dijejeri oleh Allah. Innallaha ghafurur. Gandengan ini. Apa pengertiannya ghafur? Apa pengertiannya ar-rahim? Pengertian ghafur, sifat ghafurnya Allah. Mengampuni semua dosa-dosa. Berapapun dosa yang kita lakukan. Sebanyak apapun kejahatan yang kita lakukan. Sedasar apapun kebusukan-kebusukan yang pernah kita amalkan. Ketika kita datang dengan lurus hati kita. Ketika kita datang untuk menjadi orang bertobat dan ingin diampuni Allah. Innallaha ghafur. Diampuni semua dosa-dosa itu. Makanya dalam sebuah hadis qudsi mengatakan. Barang siapa di antara umatku yang hambaku datang kepadaku. Dengan membawa dosa sepenuh gunung di bumi ini. Aku akan menyambutnya dengan sepenuh itu pula ampunan yang aku siapkan. Ampunan yang disediakan Allah sebanyak dosa yang kita bawa. Itu ghafurnya Allah. Itu sifat ghafurnya Allah. Seberapapun dosa kita, seburuk apapun kejahatan kita, ketika kita datang dengan membawa ketaubatan, penyesalan diri, Allah siapkan ampunan sebanyak dosa yang kita lakukan. Ini bentuk rahmat Allah. Yang kedua, rahim. Allah Maha Penyayang. Setelah menyebutkan Allah Maha Pengampun dari dosa-dosa, bukan cuma dosamu saja yang dimaafkan. Bukan cuma kesalahanmu saja yang diampuni. Namun setelah terampuninya dosa, termaafkannya kesalahan, dihapuskan kejahatan-kejahatan, Allah berikan kepadamu pahala. Coba ini rahmatnya Allah Ta'ala. Ini rahmat. Yang lebih menakjubkan apa? Kejahatan-kejahatan yang kita lakukan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Bayangkan ada enggak sederman-dermananya manusia yang seperti ini? Ada enggak Pak?
Sak dermawan-dermawani menungso, ada yang seperti ini. Dimaafkannya saja sudah untung. Coba kalau ibu, satu misal ada seorang ibu-ibu berselingkuh. Lalu dia datang, wahai suamiku, apakah aku masih bisa memperbaiki diri? Apa kau memaafkan? Tak maafkan. Kesini kamu, datang minta maaf kepadaku, kemaafkan. Aku maafkan perselingkuhanmu, aku belikan kalung yang besar. Kena. Ada yang begitu? Hah? Enggak ada manusia begitu. Inilah sifat Allah yang digandengkan di dalam Asmaul Husna. Ghafur Ar-Rahim. Digandengkan Ghafur Ar-Rahim itu sangat luar biasa sifat ini, Bang. Itu nanti kalau kita baca hadis-hadis tentang taubat tuh Masya Allah. Ngeri kita, luar biasa. Bergidik kita membacanya itu. Ya, betapa longgarnya Allah, betapa dermawannya Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan di dalam surat 39. Mari kita lihat surat 39. Ayat 53. Surat 39. Ayat berapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 53 sampai 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Insyaallah. Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Ini luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil hambanya yang berdosa. Allah memanggil hambanya yang bermulan maksiat. Allah menyatakan kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang bermuluman dosa. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya Pak, nasihat yang paling bagus untuk para pelaku maksiat itu bukan bentuk perintah yang kita sampaikan, tapi pertanyaan. Jadi kalau kita ingin merubah teman kita yang sudah kecanduan maksiat, pertanyaannya bukan, kok ini tobat toh, jangan begitu bahasanya. Apa katakan?
Mas, ada nggak gambaran sampai ini satu saat kepingin berhenti kayak begini atau mengurangi paling tidak? Itu kalimat yang sangat segar dilihat para pelaku maksiat. Coba jenengan kalimat ini dikatakan. Pecandu apapun ketika kita tanyakan pasti akan ada jawaban, ada respon. Jelas ini? Makanya kalau kita menangani orang-orang yang sudah kecanduan dalam maksiat, kalimat ini yang kita pakai. Sampean sudah berapa lama jenengan mengkonsumsi seperti ini? Sudah lama Mas. Mulai usia sekian saya sudah mabuk. Masya Allah. Apa setiap ada problem? Ya. Setiap saya sumpek, setiap saya sedih saya selalu mabuk. Pernah dicoba cara lain? Nah ini diskusi Pak namanya. Itu cara yang paling efektif. Setelah itu baru kita masukkan sebuah pertanyaan. Kira-kira ada nggak gambaran sampean untuk mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah yang lebih baik daripada ini? Mungkin satu saat tidak dengan minum-minum. Mungkin satu saat tidak pergi ke tempat-tempat maksiat. Mungkin satu saat, ada nggak gambaran ini? Ketika pertanyaan ini disampaikan, maka jawaban pasti disiapkan. Nah itu berarti ada peluang. Itu tahapan dakwah kepada mereka. Jelas ini Pak? Begitu pula teman-teman kita yang gak sholat sama sekali. Coba tawarkan. Sampean gak kepingin kira-kira kapan ada sholat, dimulai sholat. Gitu. Walaupun gak 5 waktu dulu. Lah kita itu kadang-kadang Pak, kurang pinter ngepeatini wong. Ngerti maksudnya? Ono wis kait sholat, sampean muni lambene. Dungareni kon sholat. Akhirnya mengkeret. Betul? Itu kadang-kadang kita itu salah satu tipe yang tidak baik bagi kita. Kurang bisa menghargai setiap perubahan orang lain. Itu kelemahan kita. Sakit dipaham ini? Itu salah satu kelemahan kita. Mestinya seorang pendidik, seorang pengajar itu memiliki karakter seorang dokter ketika mengobati pasien. Bagaimana sikap dokter ketika melihat ada perubahan walaupun sedikit yang dilakukan dokter kepada pasien? Apa yang dia lakukan? Coba ada pasien itu ngeletak Pak, ngeletak nih. Longgo mboten kuat, muter ndase gitu. Kepala pun pening, ndase pusing, kalau dipakai mau mabuk, mau jatuh gitu. Terus diobati dikasih dokter obat. Ndak mau makan, tubuhnya lemah, kepalanya pusing, ndak bisa dipakai untuk bangun. Begitu dikasih minum, ya pagi, siang dokter datang. Yang ditanyakan apa kira-kira? Hah? Apa Pak? Gimana Bu? Sudah ada perkembangan? Kepalanya masih pusing. Yang ditanyakan, wis doyan mangan turun? Enggak. Yang ditanyakan apa? Perubahan. Sudah dok, sing cenut-cenut hilang. Alhamdulillah. Berarti sudah ada apa? Kalimat motivasi itu penting di dalam pendidikan. Tolong diperhatikan. Ada teman-teman kita, ada istrinya mau ikut ngaji. Sebelumnya tidak pernah terpikir ngaji. Tiba-tiba ingin ngaji. Mas, aku melu ngaji. Nah, cuma dandanan ini Pak. Gaul, ngeten lho. Pakai jilbab gaul, celana jin. Bukan celana jin loh ya. Coba. Sementara yang kita impikan, wanita yang kita gambarkan apa? Pakai pakaian syar'i. Pak, ngeten niki wis aja ngenteni syar'i gak syar'i dhisik. Anda gak sudah sulit-sulit, dia sudah minta untuk ngaji, gendongen nek perlu. Lho ngono. Artinya apa? Hargai kebaikan. Ini yang kadang-kadang kita kurang pinter menghargai kebaikan orang. Makanya anak-anak kita kadang-kadang benturan terus dengan kita. Kenapa? Karena kita kurang pinter menghargai potensi anak. Maunya kita itu, maunya kita sebagai orang tua ini. Begitu melihat mata pelajaran bahasa Inggris di atas 8. Bahasa Indonesia di atas 8. Bahasa Arab di atas 8. Begitu ada nilai, kenapa kok jelek gitu jenengan? Ini yang seringkali anak kemudian motivasi belajarnya enggak ada. Karena orang tua kurang pintar menghargai. Padahal orang tua ini dewe ya bojone elek-elek di sini. Saged dipahami ini.
Kita kurang pinter menghargai kebaikan orang lain. Kurang pinter menghargai. Makanya kita lihat ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu di antara keutamaan yang diberikan Allah, mutiara taubat. Diampuninya dosa, dihapus semua kesalahan, ditutupi aib-aib kita, dan kita diberikan kebaikan-kebaikan yang luas oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, salah satu di antara keistimewaan penghargaan yang Allah berikan kepada orang yang bertaubat adalah Allah akan memberikan kemudahan atau jalan keluar dari kesulitan dan persoalan-persoalan hidupnya. Nah, ini berarti nasihat bagi kita barangkali punya masalah gak cair-cair, punya problem gak terangkat-terangkat, ono masalah tumpang tindih gak selesai-selesai. Coba solusi ini diambil. Apa itu? Kathratul istighfar, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW menyatakan, man lazimal istighfar. Man lazimal istighfar, siapa saja atau barang siapa yang melazimi istighfar. Kenapa melazimi ini, Pak? Sering-sering membaca istighfar. Ya, berangkat ke pekerjaan, di dalam perjalanan, istighfar dalam perjalanan itu. Ketika bekerja diikuti dengan apa? Banyak istighfar. Itu namanya man lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimi istighfar, Allah siapkan 3 keutamaan. Allah sediakan 3 penghargaan. Apa 3 penghargaan tersebut? Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah menjadikan untuknya setiap kesedihan itu berubah kelapangan. Dirubah kesedihannya menjadi sebuah kelapangan. Ya, kesedihannya dirubah oleh Allah menjadi sebuah kelapangan, menjadi sebuah kebahagiaan. Yang pertama. Yang kedua, wa min kulli dhaiqin makhrajan, dan setiap kesempitannya, setiap kesulitan-kesulitannya diberikan jalan keluar oleh Allah. Termasuk masalah-masalah keluarga. Ibu punya suami kok angel kandhanane. Sudah, ibu gak usah cerita-cerita nang wong-wong, gak usah. Ya, apa? Berbisiklah kepada Allah. Apa itu? Perbanyak istighfar. Dengan niat 1, takarrub kepada Allah. 2, ingin mendapat pahala istighfar yang banyak. Yang ketiga, ingin dengan istighfar itu suaminya dilembutkan hatinya oleh Allah. Sebaliknya, kalau ada suami punya istri kok cerdas cermat. Cerdas sekali istrinya. Suami mau mengingatkan, dek, gini loh, ndak usah dijelaskan, aku sudah paham. Ini bojone sampean punya ilmu laduni, Mas. Ono wong wedok ngoten niku ono, Pak. Wong lanang kait muni, dek, karepku iku gak ngono, gak usah, aku wis paham. Lho ngono, masyaallah. Jadi ngerti karepe atine wong lanang itu luar biasa wong wedok ini. Menimben ono cerdas cermat daftarno. Juara 1 bojo sampean. Coba juri baru bilang persoalan pertama saya langsung ngerti ya. Kak nomor 1 gimana?
Soal durung dibaca wis ngerti jawaban. Niku wis totok kebatinan bojone sampean iki. Kalau jenengan punya istri model begini, nggak usah terlalu banyak diceritakan pada orang lain. Bangunlah di waktu malam. Perbanyak istighfar kepada Allah. Sudah itu aja. Di setiap pekerjaan banyak istighfar kepada Allah. Dengan niat, aku perbanyak istighfarku, mungkin bandelnya istriku bagian dari dosa-dosaku. Kerasnya hati suamiku itu karena kesalahan-kesalahanku. Jadi Allah memberi balasan sedikit dari kesalahanku dengan buruknya sifat orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya solusinya apa? Perbanyak. Sudah dikuatkan istighfarnya. Saya pun belajar begitu. Kalau anak-anak saya tak bengkel. Ayo nang sholat waktunya. Enggak dhisik, wong jenenge anak ya, Pak. Jawaban anak itu kan yang paling masyhur ya. Mandi, dhisik. Itu jawaban paling masyhur di antara anak-anak ini. Sudah kita tunggu bermenit-menit gak datang-datang. Mas, waktunya sholat. Iya, sudah tahu. Lu ngono jawabannya. Tapi gak budal. Evaluasi. Bisa jadi bukan anak kita yang bandel. Bisa jadi kita sudah gak ada wibawanya di hadapan anak-anak ini. Lalu apa yang kita lakukan? Perbanyak istighfar. Saya begitu, Pak. Astagfirullah, mungkin banyak salah. Sehingga omongan saya ini gak berbobot di hadapan anak-anak sudah. Gak berkualitas omongan saya. Saya nangis pada Allah. Mungkin banyak kesalahan yang saya lakukan sehingga anak-anak saya suka bantah kepada saya. Istighfar kepada Allah Ta'ala. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Jenengan ngoten ada orang berbuat buruk pada kita? Hah? Suami kok istrinya tok mbelet. Bu, sampean gak tahajud ta? Pahlaku wis kakean ya. Sudah Pak, gak usah banyak bicara, gak usah banyak macam-macam. Sudah perbanyak perbaikan diri. Dan minta kepada ya Allah, lembutkan hati istri saya. Sudah, itu yang paling bagus. Dan kita lebih mempercantik diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Apa diantaranya? Uang SPP ditingkatkan. Nah, itu lembut istri-istri nanti, Masya Allah. Yang biasa jenengan jatah 700 ditingkatkan 725. Itu grade-nya naik nanti Pak. Doa ini bisa meningkat gara-gara ditingkatkan SPP-nya itu. Suami ini, istri kalau dikasih duit yang jaluk 50 dikasih 150 niku doa kemanten baru keluar Pak. Masya Allah, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a. Ketahuan ceritanya. Mungkin doa harapan mungkin suruh nikah lagi atau gimana gitu ya. Ya, ini yang kedua, keistimewaan yang disiapkan Allah bagi orang yang mau beristighfar, melazimi istighfar. Setiap kesulitan, setiap permasalahan, begitu juga ngurus masalah apa, surat menyurat, kok sulit gak selesai-selesai. Sudah ambil waktu yang tepat, posisikan tenangkan diri, perbanyak istighfar kepada Allah. Sudah banyak menggandengkan Allah, selalu menghubungi Allah. Dan tidak pernah ada kekecewaan orang yang selalu melibatkan Allah dalam setiap urusannya. Kenapa demikian? Nek sampean sambat nang menungso, biasanya menungsane melok sambat. Ya Allah Mbak, aku kepingin sharing suamiku Mbak, begini-begini. Apa katanya? Suami sampean sek mending. Suamiku lebih mengerikan lagi. Yang ketiga, apa keistimewaan yang Allah berikan kepada orang bertobat? Wa razaqahu min haitsu la yaktasib. Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini Pak yang menakjubkan. Apa itu? Keajaiban dari Allah. Nah, nyata niki makanya nggak usah dilogikakan, nggak usah diakal-akali. Sudah lakukan apa yang ditunjukkan oleh Nabi, kita akan temukan keajaiban-keajaiban dalam hidup ini. Yakin dengan apa yang dikatakan Nabi,
sungguh kita akan menemukan keajaiban-keajaiban yang sangat luas dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, ini di antara keutamaan, faidah-faidah yang didapat. Berikutnya yang keberapa? Yang keempat apa? Diberi kekuatan oleh Allah di atas kekuatan yang sudah kita miliki. Allah memberikan fadilah, Allah memberikan keutamaan, Allah memberikan kekuatan di atas kekuatan yang sudah dia miliki. Surat 11 ayat 52. Surat 11 ayat 52. Silakan langsung terjemahnya. Surat 11 ayat 52. Yang sudah ketemu? Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dari orang yang berdosa. Nah, ini termasuk menghadapi fitnah-fitnah zaman akhir nih, Pak. Kita nggak usah banyak diskusi, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak komentar, sudah perbanyak istighfar kepada Allah. Karena fitnah-fitnah yang hari ini diarahkan kepada kita bisa jadi itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jelas ya? Jadi nggak usah banyak komentar. Yang kita komentar sendiri pun nggak punya kapasitas untuk komentar. Iya apa tidak? Kan kita dengarkan kok statement-statement yang menyakitkan di telinga kita. Ya, kita mendengar berita-berita yang tidak mengenakkan tentang dakwah sunnah ini. Istilah-istilah yang nggak baik ditujukan kepada kita, julukan-julukan yang buruk ditujukan kepada kita. Kita nggak usah kaget, kita nggak usah panik menghadapi fitnah-fitnah seperti ini. Jelas? Dan kita nggak usah banyak komen. Nggak usah banyak komen. Yang kita perbanyak apa? Istighfar kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah memberikan kekuatan di atas kekuatan ini. Allah memberikan pertolongan di atas pertolongan yang sudah ada. Yang terakhir, Allah siapkan surga bagi para pelaku-pelaku dosa, bagi para pelaku-pelaku maksiat yang datang kepada Allah dengan bertobat kepada Allah. Allah siapkan surga. Allah hadiahkan surga. Allah beri penghargaan al-jannah. Surat 66 ayat 8. Surat 66 ayat 8. Surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Insyaallah, ini diantara penghargaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mau bertobat. Mari kita perbaiki diri kita, terus kita telusuri jalan pertobatan, kita hiasi lisan kita biasakan diri kita basahi lisan-lisan kita dengan memperbanyak istighfar, agar kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, persoalan-persoalan hidup yang kita terima, semoga diberikan jalan keluar dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk kajian kita pagi dan siang ini. Dan ini bab pertama tentang karakter yang dicintai Allah adalah orang-orang yang bertaubat. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan amal kita, dengan sifat kita yang selalu bertobat,
dan mudah untuk minta maaf, baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia, menjadikan kemudahan hidup kita, menjadikan kemuliaan kedudukan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.